Pertama kali saya mau bicara tentang Coach Sintayong ini. Saya juga termasuk orang yang paling keras untuk memberitahu kepada beliau jangan terlalu banyak naturalisasi. Setiap saya bicara tentang Coach Sintayong itu buzzernya itu mungkin ratusan ribu yang nyerang saya. Spanduk penolakan pemain naturalisasi kian masif. Supporter Indonesia mengutuk keras adanya spanduk tersebut. Nasib buruk hampiri Hifni Hasan yang mengkritik Sintayong untuk jangan banyak menaturalisasi pemain. Sintayong tertawa. Jawaban monok Sintayong bungkam Hifni Hasan. Media Malaysia puji setinggi langit penampilan Jens Revan dan kawan-kawan usai tukuk Timor Leste. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Tengah viral di media sosial, adanya spanduk yang dibentangkan. Dikutip dari akun Instagram @garuda.fest, spanduk tersebut menuliskan penolakan terhadap pemain naturalisasi di timnas Indonesia. Naturalisasi bukan kami anak kampung sini, masyarakat sepak bola Indonesia. Tulis dalam spanduk tersebut yang diunggah di Instagram garuda.fest. Diketahui spanduk tersebut dibentangkan di jalanan Jakarta, arah ke Blok M dan juga Senayan. Spanduk tersebut viral di media sosial Instagram, TikTok dan juga X. Hal ini sontak memicu perdebatan dari para netizen. Seperti diketahui setidaknya saat ini ada 12 pemain timnas Indonesia yang sebelumnya menjalani proses naturalisasi. Ditambah lagi saat ini PSSI juga sedang melakukan proses naturalisasi untuk 2 pemain lagi. Mereka adalah Messi Gars dan juga Eliano Renders. Sebelumnya sudah ada beberapa pihak yang mengkritik PSSI dengan banyaknya pemain naturalisasi ini, seperti ex-dubes RI Polandia, Peter Gonta, hingga pengamat politik Rocky Gerung. Meskipun begitu, pelatih timnas Indonesia Sintayong menunjukkan kehadiran para pemain diaspora dapat mendongkrak prestasi. Saat ini ranking skuad Garuda ada di posisi ke-129 dan masih berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sosok Hifni Hasan memantik kontroversi di acara Jebret Media Award 2024 pada Kamis 26 September 2024 kemarin. Datang mewakili Ketua Umum NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari. Dalam sambutannya, Hifni Hasan berbicara belak-belakan di depan pelatih timnas Indonesia Sintayong. Hasan mengkritik terlalu banyaknya pemain naturalisasi di timnas Indonesia skuad asuhan Sintayong. Pertama, saya mau berbicara tentang Coach Sintayong. Jadi saya orang yang paling keras untuk masalah naturalisasi. Saya coba memberitahu kepada beliau, jangan terlalu banyak pemain naturalisasi dibawa ke tubuh sepak bola Indonesia, kata Hifni Hasan. Hari Jumat kemarin, pihak NOC Indonesia memberikan statement resmi terkait komentar kontroversial Hifni Hasan. Dalam keterangannya, NOC Indonesia menegaskan bahwa pernyataan terkait program naturalisasi pemain yang dilakukan PSSI yang dilontarkan Hifni Hasan tidak mewakili institusi atau organisasi Komite Olimpiade Indonesia. Pernyataan itu merupakan pernyataan pribadi dan tidak mewakili NOC Indonesia. Walaupun itu pernyataan pribadi, namun yang bersangkutan tidak pantas menyampaikan pendapatnya pada kesempatan tersebut karena beliau hadir mewakili Ketua Umum NOC Indonesia. Komite Olimpiade Indonesia akan melakukan langkah-langkah termasuk mengambil tindakan tegas terhadap yang bersangkutan sesuai ketentuan konstitusi organisasi. Tulis pernyataan resmi NOC Indonesia. NOC Indonesia terus menghormati setiap langkah yang diambil oleh masing-masing anggota. Dalam hal ini PSSI, soal program naturalisasi pemain di timnas Indonesia. Lantas apa respon Sintayong yang mendapatkan saran di atas? Sintayong yang duduk di samping sang penerjemah, JJ, pun langsung mengerti apa yang disampaikan Hifni Hasan. Pelatih 53 tahun itu hanya bisa tersenyum lepas setelah diartikan oleh JJ. Usai acara, Sintayong juga ditanya awak media soal polemik naturalisasi. Sintayong meminta pecinta sepak bola Indonesia untuk melihat sudut pandang yang lebih besar. Berkat bantuan JJ dan kawan-kawan, timnas Indonesia berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Jika itu terjadi, timnas Indonesia otomatis naik kelas. Tolong sekarang melihat dengan sudut pandang yang lebih besar. Kalau kita bisa lolos ke Piala Dunia, otomatis sepak bola kita semakin besar. Kami bisa menjadi tim yang paling kuat di Asia, kata Sintayong. PSSI sendiri tidak hanya fokus mendaratkan pemain keturunan,
Demi memajukan prestasi sepak bola tanah air, beragam cara sudah dilakukan PSSI seperti memperbaiki kualitas kompetisi dengan menggunakan VAR, penggunaan wasit asing, hingga menggalakkan kompetisi sepak bola usia muda seperti Elite Pro Academy. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste pada pertandingan kualifikasi Piala Asia U20 pada Jumat malam tadi. Pertandingan yang digelar di Stadion Madia Senayan Jakarta itu berakhir dengan skor 3-1. Kemenangan untuk tim asuhan Indra Syafri. Kesuksesan Timnas Indonesia U20 ini mendapatkan sorotan dari media asing, termasuk media Malaysia. Media Malaysia Makan Bola menuliskan bahwa Indonesia dengan mudah menundukkan Timor Leste. Dalam ulasannya, media Malaysia tersebut juga menyoroti striker naturalisasi Timnas Indonesia Jens Revan. Jens Revan berhasil mencetak gol pertama untuk Timnas Indonesia pada babak pertama, tepatnya pada menit ke-12. Makan Bola menyebut Jens Revan sebagai striker sensasional Indonesia lewat gol yang dicetak oleh striker FC Dordrecht itu, membuat kebuntuan skor Garuda mulai terpecahkan. Media Malaysia tersebut juga menyoroti Indonesia yang saat ini berada di posisi pertama klasemen grup L kualifikasi Piala Asia U20. Timnas Indonesia berada di posisi pertama setelah meraih 6 poin dari 2 pertandingan. Kemudian disusul oleh Yaman yang berada di peringkat kedua dengan hanya kalah selisih gol dari Indonesia. Sedangkan posisi ketiga dan keempat diduduki oleh Timor Leste dan Maladewa dengan perolehan 0 poin. Selanjutnya Timnas Indonesia akan melakoni pertandingan terakhir grup F melawan Yaman. Pertandingan terakhir tersebut akan menentukan siapa juara grup F serta memastikan tiket lolos ke Piala Asia U20. Laga Timnas Indonesia kontra Yaman akan digelar di Stadion Madia yang dijadwalkan akan digelar pada hari Minggu malam besok. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri memberikan komentarnya usai menang 3-1 atas Timor Leste dan jelang laga melawan Yaman di laga penentuan. Timnas Indonesia U20 berhasil mengalahkan Timor Leste 3-1 pada pertandingan grup L kualifikasi Piala Asia U20. Pertama, saya tetap apresiasi perjuangan para pemain. Kedua, kami mencoba tadi di babak pertama bermain dengan game plan yang kami rencanakan. Sebenarnya pemain bisa menjalankan game plan dengan sesuai rencana dan berhasil menciptakan 2 gol. Tetapi di babak kedua kami melakukan pergantian pemain untuk mencoba formasi lain, tetapi tidak berjalan dengan baik. Tapi bagaimanapun, kami harus siap menghadapi pertandingan ketiga. Yang paling penting, 2 tim ini, yaitu Yaman dan Indonesia, sama-sama punya nilai 6 poin, walaupun selisih gol kami lebih baik, kata Indra Syafri. Perlawanan sengit diperlihatkan Timor Leste U20 saat menghadapi Timnas Indonesia U20 tadi malam. Pelatih Timor Leste Gopal Krishnan pun bangga dengan anak asuhannya. Meskipun kalah dari Timnas Indonesia U20, Gopal merasa tim asuhannya telah tampil dengan baik dan mampu menampilkan permainan yang membanggakan. Saya merasa puas hati dengan kami punya persembahan. Kami akan perbaiki kesalahan yang masih sering terjadi, dan kami akan coba untuk membuat 1 atau 2 pergantian supaya kami bisa beraksi dengan manis, kata Gopal. Dan itulah beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar Timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.